Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risti Jariani dari kelas Sistem Informasi Komputer Akunting. Di video ini yang berjudul Operating System and Utility Programs. Di judul ini saya akan memberitahu dan menjelaskan ini ya. Tunggu sebentar. Menjelaskan pengertian booting, tipe-tipe booting apa saja, dan terakhir langkah-langkah backup pada komputer. Ya. Yang pertama kita ke pengertian booting. Pengertian booting. Booting komputer adalah proses menjalankan atau menyalakan komputer dari awal sampai dengan pengembalian sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Proses ini ketika kita ingin menjalankan, pertama kita menekan tombol on. Sebenarnya banyak jenis cara untuk booting pada sebuah komputer, tetapi yang sering kita temui yaitu dengan cara menekan tombol on. Dan tidak hanya itu, booting tidak hanya untuk komputer yang berbasis Windows saja, tetapi komputer yang berbasis Linux dan beberapa sistem operasinya juga bisa membooting sebuah komputer. Nah, itu pengertian booting ya. Saya di sini pengertian bootingnya cuma secara singkat saja. Selanjutnya kita ke tipe-tipe pada booting. Tipe-tipe pada booting sebenarnya banyak ya teman-teman, tetapi saya di sini cuma menjelaskan dan memberitahu dasarnya saja, yaitu ada 2. Sebenarnya banyak sih, ada 5 atau berapa ya, lebih dari 2. Jadi saya akan menjelaskan 2 saja. Pertama, cloud booting. Cloud boot di sini menyalakan komputer yang sedang dalam keadaan mati. Jadi arti di sini adalah dilihat dari kondisi komputernya terlebih dahulu. Jika komputernya mati, itu dinamakan cloud boot yang belum terkena arus listrik. Jadi itu dinamakan dengan cloud boot ya. Susah nyebutnya. Warm boot ini kan warm itu kan hangat. Jadi warm boot ini yaitu memulai ulang komputer yang dinyalakan. Jadi arti di sini yaitu ketika komputer kita sedang keadaan nyala dan kita memencet, istilahnya yang sering disebut tuh restart ya. Kita memencet restart. Jadi kalau kita memencet restart, maka komputer akan memulai ulang. Jadi bedanya di sini, cloud boot itu keadaan mati dan warm itu keadaan hidup ya. Segitu aja tipe-tipenya yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya kita ke langkah-langkah backup. Bagaimana sih cara backup? Yaitu di sini ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Power supply mengirim sinyal ke komponen di sistem unit. Jadi artinya di sini yaitu ketika kita menekan tombol power,
untuk mengirim sinyal ke sistem unit pada komputer. Kedua, proses mengakses BIOS untuk memulai komputer. Jadi artinya di sini yaitu yang menerima adalah BIOS. BIOS menerima sinyal dari sistem unit. Ketiga, BIOS mengecek yang disebut dengan POST untuk memeriksa komponen seperti keyboard, mouse, dan kartu adaptor. Yang ketiga ini jika di salah satu dari ini keyboard dan mouse dan kartu adaptor tidak ada, maka akan maka mendapat pemberitahuan karena BIOS ini mengecek keyboardnya ada atau enggak, mouse-nya ada atau enggak, itu. Ketiga. Yang keempat, membandingkan data dengan COMS chip. Membandingkan data, jadi membandingkan data ini yaitu dengan menggunakan COMS chip. Yang kelima, BIOS mencari file sistem pada drive USB atau drive CD atau DVD. Jadi BIOS mencari filenya ada di USB atau di drive atau di CD atau DVD. Dan setelah dicari dan sudah ketemu, maka akan kita ke kernel ini itu operasi sistem yang kita load ke RAM. Jadi jika file sistemnya sudah ada di USB, jadi kita langsung ke load ke RAM. Oh ya, yang nomor 3 ini BIOS mengecek yang disebut POC untuk memeriksa komponen seperti keyboard dan mouse dan kartu adaptor ini. Pertama, ketika kita menyalakan komputer, yang jalan terlebih dahulu bukanlah sistem operasi, melainkan kita ke BIOS terlebih dahulu. Jadi bukan sistem operasi terlebih dahulu ya, melainkan kita ke BIOS terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke nomor 7. Nah, sistem operasi memuat informasi figurasi dan menampilkan desktop di layar. Arti di sini, jika langkah pertama, kedua, dan ketiga, keempat, kelima, keenam sudah selesai, maka di layar komputer kalian akan menampilkan desktop. Desktop ini tuh seperti username, terus password seperti itu. Jadi segitu ya langkah-langkah backup. Jadi kita nyalakan dulu komputernya, lalu BIOS menerima sinyal dari sistem unitnya. Setelah itu BIOS mengecek keyboardnya ada atau enggak, dan setelah itu membandingkan data dengan chip ini dari nomor 3 ini. Dan nomor 5 ini BIOS mencari filenya tuh ada di mana. Setelah sudah ketemu, langsung ke operasi sistem, kita load ke RAM. Setelah ke RAM akan menampilkan layar desktop di komputer kalian. Jadi itu saja langkah-langkahnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, atau mohon maaf penjelasannya kurang jelas, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dari saya. Dadah.